Oke, mari kita selami salah satu babak paling kelam dan misterius dalam sejarah Indonesia. Di awal tahun 80-an, ada sesosok pembunuh tak terlihat yang menghantui negeri ini. Mayat-mayat bergelimpangan di sudut-sudut jalan, semuanya dengan tanda kematian yang sama. Ini adalah kisah tentang penembak misterius, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Petrus. Coba deh Anda bayangin, pagi-pagi Anda bangun dan jalanan di luar rumah Anda dipenuhi mayat. Nah itulah kenyataan yang mengerikan bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Mereka jadi korban dari apa yang disebut pembunuhan Petrus, dan nggak ada yang tahu siapa yang bakal jadi target selanjutnya. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya sebuah negara bisa sampai ke titik ini? Kok bisa ada siklus kekerasan semacam ini? Nah, untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur sedikit ke era 80-an buat memahami konteks politik dan sosial yang jadi latar belakangnya. Jadi begini, pemerintahan Soeharto waktu itu punya satu pesan yang sangat jelas, kemajuan ekonomi dan ketertiban itu segalanya. Kalau itu artinya kebebasan pers harus dibungkam atau lawan politik harus disingkirkan, ya itu dianggap harga yang pantas untuk dibayar. Intinya, kebebasan individu dikorbankan demi apa yang mereka sebut stabilitas nasional. Kondisi masyarakat saat itu udah kayak panci presto yang siap meledak. Tekanan dari kejahatan jalanan, pemerasan, perampokan semuanya menumpuk. Rakyat benar-benar resah dan ketakutan. Makanya teriakan publik yang menuntut pemerintah bertindak keras pun makin kencang terdengar. Dan ya, negara akhirnya merespons. Tapi caranya itu sama sekali nggak seperti yang diharapkan banyak orang. Bukannya memperkuat sistem hukum, mereka justru memilih jalan lain yang jauh lebih kelam. Tuntutan publik untuk ketertiban itu seolah jadi lampu hijau bagi sebuah operasi rahasia. Dari lingkaran kekuasaan tertinggi, sebuah pasukan bayangan yang isinya para eksekutor pun mulai digerakkan. Semuanya dimulai dari pidato kenegaraan, lalu berlanjut ke operasi rahasia. Di jalanan, orang-orang saling berbisik tentang Petrus, si penembak misterius. Tapi kalau kita lihat dokumen resmi pemerintah, nama sandinya beda lagi, seperti operasi celurit. Jadi ada dua nama yang berbeda, tapi merujuk pada satu kenyataan mengerikan yang sama. Perlu diingat, ini bukan kekerasan yang acak. Ini adalah sebuah prosedur yang dingin dan sistematis. Punya tato atau rambut gondrong saja bisa jadi vonis mati. Korban diculik, dieksekusi, lalu jasad mereka sengaja dipamerkan di tempat umum untuk menebar teror dan ketakutan. Dan jangan salah, bahkan mereka yang dianggap paling kuat pun nggak aman. Kita ambil contoh kisah Bati Mulyono, seorang preman terkenal yang katanya punya koneksi sampai ke lingkaran elit. Bahkan dia pun jadi target. Dia berhasil selamat, itu pun sebuah keajaiban. Dan kisahnya jadi peringatan bahwa nggak ada seorang pun yang kebal. Nah, efek dari pembunuhan Petrus ini, masyarakat Indonesia jadi terbelah dua. Benar-benar terpecah antara mereka yang mendukung aksi ini dan mereka yang hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Coba Anda renungkan, Anda pilih yang mana? Jalanan yang aman, tapi dengan rasa takut kalau Anda atau orang yang Anda sayangi bisa jadi korban berikutnya karena salah tuduh? Pertanyaan inilah yang membelah bangsa. Bagi sebagian orang, ini adalah solusi. Tapi bagi yang lain, ini mimpi buruk. Pemerintah tentu saja mencoba melegitimasi pembunuhan ini. Dalam autobiografinya, Presiden Soeharto menyebutnya sebagai terapi kejut, sebuah operasi yang katanya diperlukan untuk memulihkan ketertiban. Tapi bagi banyak orang, itu nggak lebih dari sekedar dalih untuk melancarkan teror negara. Tapi nggak semua orang diam saja. Ada suara-suara berani yang menentang, salah satunya dari Adam Malik, yang saat itu mantan wakil presiden. Beliau memperingatkan bahwa negara ini sedang tergelincir menuju anarki, sebuah kondisi di mana yang berkuasa adalah hukum rimba, bukan hukum negara. Angka-angka di layar ini menceritakan kisah yang sangat suram. Lihat saja, pada tahun 1983, gelombang pembunuhan ini mencapai puncaknya. Dan meskipun jumlahnya mulai menurun di tahun-tahun berikutnya, rasa takut itu sudah terlanjur mengakar begitu kuat di tengah masyarakat. Oke, pembunuhan ini memang secara resmi berhenti pada tahun 1985. Tapi ceritanya sama sekali belum selesai. Bayang-bayang Petrus ini masih terus menyelimuti Indonesia sampai hari ini. Lukanya belum sembuh dan pencarian keadilan masih terus berjalan. Secara resmi angkanya bilang korbannya ratusan. Tapi banyak penyelidik independen seperti dari Komnas HAM yang bicara soal ribuan, bahkan mungkin sampai 10.000 korban.
Kebenaran sesungguhnya seolah terkubur di bawah selimut tebal kerahasiaan dan ketakutan. Warisan Petrus ini bukan sekedar statistik korban jiwa. Ini adalah trauma kolektif sebuah bangsa. Ini adalah soal hancurnya kepercayaan publik pada aparat dan sistem peradilan, yang dampaknya itu masih kita rasakan sampai sekarang. Jalan menuju keadilan itu ternyata panjang dan berliku. Meskipun para aktivis dan keluarga korban terus berjuang tanpa lelah, rasanya roda keadilan berputar sangat lambat. Bagi banyak dari mereka, ini adalah sebuah perjuangan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dan belum ada titik terangnya. Pada akhirnya, kisah Petrus ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Demi memberantas kejahatan, bolehkah sebuah negara bertindak di luar hukum? Sejauh mana batasannya? Dan berapa harga yang harus kita bayar untuk sebuah keamanan? Di dunia yang penuh gejolak seperti sekarang, pertanyaan-pertanyaan ini rasanya jadi makin relevan.